Sungguh aneh tapi nyata, dan kita sering mengalami hal ini. Cabai, tomat, terong, atau tanaman apa saja yang kita buang bijinya, mungkin cabai ini sudah mau busuk di dapur, tidak bisa lagi dikonsumsi, lalu kita buang di pekarangan. Begitu musim hujan datang, dia tumbuh, subur, dan berbuah. Tidak pernah kita jumpai dia terserang penyakit. Digigit serangga atau keriting daunnya, atau kuning, mati, dan gugur. Jarang, bahkan tidak pernah kita jumpai. Kok bisa dia subur-subur saja? Sedangkan para petani cabai ya menanam cabai, membeli bibit yang mahal, hibrida, filial one. Lalu pupuk yang mahal, pupuk yang banyak ya. Kemudian perawatan lahan, pestisida, penanganan dan lain sebagainya. Bahkan air pun boros. Tapi kenapa banyak sekali masalah? Nah, ini yang saya bilang aneh tapi nyata. Mungkin sering kita jumpai tetapi kita bingung ini kenapa fenomena ini terjadi. Begini Bapak Ibu ya. Benih kita kasih sampel satu sampel ya, tanaman apa? Misalnya cabai. Cabai bekas Anda makan nasi kotak ya. Lalu karena tidak suka sambal, sambalnya dibuang, jatuhlah ke tanah. Atau cabai dari dapur yang mau membusuk tidak bisa kita olah, tidak layak dikonsumsi, lalu kita buang, dia tumbuh. Setelah Anda buang cabai itu, apa yang terjadi? Proses apa yang terjadi di tanah? Yang terjadi adalah terjadi pembusukan atau dekomposisi. Oleh apa? Oleh mikroba tanah. Seperti itu ya. Buat cabai tadi yang sudah membusuk diproses, dihumuskan ya. Mikroba-mikroba tanah mulai memproses pembusukan itu. Apa yang terjadi? Biji dan benih-benih cabai itu sudah berhubungan langsung dengan mikroba baik dalam tanah. Kalaupun biji yang dari dapur atau dari sambal yang kita makan di nasi kotak itu mengandung patogennya atau penyakitnya, sudah terproses dalam tanah. Jadi dalam proses pengomposan atau penguraian cabai di dalam tanah itu, yang secara tidak langsung, proses tersebut akan memberikan biji atau benih itu hormon. Dalam proses pengomposan, enzim yang mereka keluarkan, enzim baik, itu enzim pertumbuhan, dia melekat atau terkena atau mencemari biji atau benih itu. Jadi enzim baik dari mikroba yang baik itu kena ke biji cabai kita. Ya, hormon yang baik, hormon pertumbuhan pun ada di situ. Kemudian apalagi zat-zat yang menguntungkan biji ini untuk lebih tahan terhadap patogen juga ada di situ. Alhasil biji atau benih yang kita buang ini, yang terlantar yang liar ini, sudah mengandung enzim-enzim hormon bahkan senyawa-senyawa kimia yang dimiliki oleh mikroba, aktivitas mengurai dalam tanah. Itu bekalnya yang pertama. Yang kedua, setelah itu, karena belum musim hujan, masih musim kemarau, 3-4 bulan lamanya, ya, hampir 1,5 tahun itu, biji atau benih ini terpapar sinar matahari langsung, kalau yang berada di atas permukaan tanah, atau terlapisi sedikit. Sedangkan biji atau benih yang sudah tertimbun sedikit oleh tanah, mendapatkan suhu panas tanah yang ekstrim. Yang Anda buang itu di lahan itu panas ekstrim. Buat apa kita menyiram? Orang lahan liar, lahan bebas kok, pekarangan kok, kebun yang tidak kita tanam kok. Buat apa kita siram? Jadi dia berada dalam kondisi panas yang ekstrim, terpapar sinar matahari langsung, ya. Memungkinkan di situ dia berkompetisi, ya, menempa dia dengan sinar matahari. Sinar matahari ekstrim berbulan-bulan, ya. Kemudian suhu panas tanah berbulan-bulan, itu yang membuat dia kuat. Jadi ada 10 biji, ya, yang jatuh di situ, tidak semua bisa tahan terhadap paparan matahari langsung dan suhu tanah yang ekstrim. Akan ada 3 atau 4 biji atau benih saja yang lolos terhadap tahapan itu. Yang pertama, penguraian mereka lolos karena sudah ditambahi oleh enzim hormon pertumbuhan dan lain sebagainya oleh mikroba baik. Yang kedua, mereka juga tereliminasi yang lain hancur pada saat proses beberapa bulan terpapar matahari dan suhu tanah yang panas. Ada beberapa 4 biji yang nanti lolos di tahap selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah kelembapan. Biasanya di hujan-hujan pertama, ya, tanah cuaca mulai lembab, embun mulai banyak dan ditandai dengan mulai ada hujan pertama. Tanah mulai lembab, tanah mulai basah, walaupun tidak lama. Disitulah mikroba kembali aktif. Untuk apa? Melonggarkan atau melunakkan cangkang dari biji yang masih bertahan. Setelah itu apa yang terjadi? Kegiatan mikroba dengan lingkungan yang baik itu, dengan lingkungan yang mendukung itu, memungkinkan penyakit dan patogen yang ada pada permukaan biji atau di sekitar biji itu hilang atau tereliminasi. Alhasil apa? Dari seleksi yang ketat itu. Begitu musim hujan intens, biji cabai kita tumbuh, akarnya lebih lunak menembus tanah, kemudian pertumbuhannya lebih pesat karena sudah dibekali oleh hormon dari mikroba tadi, senyawa dari mikroba baik tadi. Kemudian akarnya ini begitu dia bertumbuh, dia tidak canggung dengan mikroba baik dalam tanah. Sekalipun unsur hara di situ Anda tidak memberikan pupuk. Cabai liar kapan kita beri pupuk? Siram aja syukur. Seperti itu ya. Tetapi karena simbiosis mutualisme, hubungan kerjasama yang sudah dibangun dari lama, 5-6 bulan yang lalu, dari dia masih dalam bentuk biji yang jatuh ke tanah, hubungan itu sudah dibangun oleh mereka. Akhirnya mereka menawarkan kerjasama yang disebut dengan simbiosis mutualisme antara mikroba baik dan si akar tanaman cabai kita. Mikroba akan bekerja membantu cabai kita untuk tetap tumbuh dan berkembang. Dan begitu pun cabai kita atau tanaman kita membantu metabolisme dari mikroba tanah. Jadi ada hubungan yang baik antara mereka. Ya, mereka menyingkirkan dan memelisir penyakit dan membantu mengembangbiakan tanaman ini, inang mereka. Karena mikroorganisme patogen atau penyakit menjangkiti atau menggunakan jasa tanaman kita untuk mengambil keuntungan.
Tetapi mikroorganisme baik juga memanfaatkan tanaman kita untuk bekerja sama, timbal balik. Seperti itu, jadi saling menguntungkan. Jadi tetap mereka itu adalah inang. Nah, kenapa dia bisa survive dan tumbuh, tidak kena penyakit? Karena dia sudah ditempa dari tahap demi tahap. Makanya Bapak Ibu lihat, kok tidak ada perawatan sama sekali, kok tidak ada pemupukan sama sekali. Sedangkan cabai hibrida yang saya tanam, cabai unggulan dari toko yang saya tanam, kok penyakitan terus. Begini, cabai hibrida, cabai F1, itu sudah dibuat rekayasa Bapak Ibu. Itu buatan, ya. Rekayasa genetik seperti apa? Misalnya, dia buat sebuah benih atau bibit yang ketika Anda tanam, ya, umurnya lebih pendek supaya panennya lebih cepat, ya, seperti itu. Itu hibrida. Dibuat umurnya lebih pendek, kemudian dibuat buahnya lebat, ya. Dibuat dia rakus pupuk. Seperti itu ya. Karena dia usianya pendek, pertumbuhannya bongsor, lebih cepat, buahnya lebih banyak, makanya dia haus akan air, butuh air banyak, dan dia lapar akan pupuk dalam jumlah yang banyak. Makanya kalau sedikit saja Anda salah menghitung pupuk atau kekurangan pupuk pada bibit-bibit hibrida seperti itu, maka dia akan langsung menunjukkan dampaknya. Buah mulai mengecil, bunga mulai rontok, dan lain sebagainya. Apakah mereka ini manja? Ya, hibrida itu manja. Karena memang disetting seperti itu. Sama seperti kita beternak sapi lokal, sapi kampung, yang sudah 3-4 tahun ukurannya masih segitu-gitu aja, naiknya juga dikit-dikit, ya. Usianya sudah bertahun-tahun. Sedangkan sapi pedaging, sapi import, baru 2 tahun, sudah besar sekali. Ya iya, karena disetting begitu, rekayasa genetik begitu. Dibuat usia umurnya itu lebih pendek, dagingnya lebih banyak, agar dipanen lebih cepat. Tetapi konsekuensinya adalah konsentrat akan boros, makanan, vitamin, obat vaksin akan boros. Tetapi akan worth it, tetap kita dapat untungnya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Pak, cabai yang kita beli hibrida, kita perlakukan seperti itu, bisa nggak? Ya kita beli di toko, karena terlalu banyak masalah, kita mau pakai metode yang tadi Pak Roni jelaskan. Buang aja di tanah yang tandus atau kering. Lalu setelah itu terproses seperti yang dijelaskan, lalu dia akan tumbuh. Tidak semudah itu. Karena bibit hibrida disetting atau dirancang ya untuk langsung makan. Ya, jadi semai di potray yang steril. Itu yang pertama. Yang kedua, pindah tanam ya, dia harus di tempat yang steril, yang ada nutrisinya, yang ada unsur haranya. Makanya pupuk dasar ada di situ. Sebelum pindah tanam, 1 HST, pupuk dasar 2 minggu sudah kita masukkan. Pengolahan lahan sudah kita lakukan. Karena apa? Karena yang mau kita tanam ini si manja. Yang serba cengeng, seperti itu ya. Berbeda dengan cabai yang lokal. Jadi apakah yang tumbuh dengan otomatis seperti itu, tumbuh dengan sendiri atau liar itu dikatakan lokal? Tidak juga. Bisa juga datang dari cabai hibrida. Jadi misalnya begini ya, petani membeli cabai hibrida, lalu dikembangbiakan di pertanian perkebunan cabainya, lalu dijual di pasar. Setelah itu kita beli sebagai konsumen, ya. Lalu cabai yang kita beli itu F1 kan, begitu kita tanam dia akan keluar cabai lagi yang kedua, yang liar tadi dalam bentuk F2 atau turunan kedua, ya. Dia tidak F1 lagi, ya. Untuk produktivitasnya untuk cabai liar itu pasti tidak sebanyak ya cabai F1 karena dia turunan kedua, ya. Tetapi untuk ketahanan dia tentu saja bisa karena dia sudah beradaptasi di situ. Sudah bersimbiosis dengan mikroba tanah. Sudah terbiasa akarnya bersahabat dengan mikroba tanah. Sudah terbiasa dengan unsur hara yang minim. Seperti itu. Jadi dia tetap akan bertumbuh, ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, kok walaupun buahnya tidak sebanyak yang kita tanam, yang kita budidayakan, tapi kok ketahanan tubuhnya itu lebih kuat? Ya. Karena dari awal pembentukan perkecambahan itu, akarnya si biji ini, ya, cangkangnya bahkan sudah berhubungan langsung dengan mikroba tanah. Kenapa cabai yang kita tanam, yang kita rawat sering sekali banyak masalahnya? Karena begini Bapak Ibu. Selain penjelasan saya tadi tentang cabai hibrida, cabai unggulan. Cabai ini ketika Anda semai, dia berada di media yang berbeda. Ketika Anda pindah tanam, dia berada di media lagi yang berbeda. Ya, akar itu beradaptasi. Yang pertama, dia adaptasi tanah. Dia adaptasi tanah dari potray media semai yang Anda tanam ke media lahan. Dia adaptasi di situ. Itu adaptasi pertama. Adaptasi yang kedua, dia adaptasi suhu. Suhu pada saat dia disemai sampai dia sprout dan suhu di lahan beda. Dia harus adaptasi lagi. Itu adaptasi kedua. Adaptasi ketiga itu kelembapan. Di potray kelembapannya beda dengan di lahan. Di potray tidak akan kita biarkan media semai itu kering. Ya, dia tetap lembab terus. Tetapi di lahan ada waktu di saat beberapa saat dia kering. Dia harus adaptasi dengan itu. Yang kelima, dia harus adaptasi dengan panas atau suhu. Ya, suhu tanah. Di potray beda suhunya karena kita taruh di bawah naungan pada saat penyemaian. Berbeda dengan di lahan yang terpapar langsung sinar matahari. Tanah menjadi panas, suhu menjadi naik. Dia beradaptasi, ya, rentan di situ terkena penyakit. Kemudian sinaran matahari. Di media semai ternaungi. Di lahan terpapar langsung. Ada banyak adaptasi tahap demi tahap yang akan dilalui oleh cabai hibrida kita. Makanya banyak sekali masalahnya. Berbeda dengan cabai yang dari biji sampai dia tumbuh sampai berbuah sudah di tempat itu. Tidak ada pemindahan sama sekali, tidak ada pergantian, tidak ada adaptasi. Tidak ada perkenalan suhu, matahari, kelembapan tanah, tidak ada. Karena dia bertumbuh dari situ, ya. Tetapi perlu dicatat tidak semua cabai yang kita
buang di lahan, di tanah, dan kita harapkan metode itu 100 biji 100-nya tumbuh. Tidak. Karena seleksi yang saya bilang tadi, seleksinya sangat ketat. Ya, jadi otomatis kalau kita pakai cabai hibrida untuk kita pakai metode ini, tidak saya anjurkan. Kalau mau pakai metode ini, cabai yang kita beli atau cabai yang kita tanam sendiri hibrida, yang kita lihat buahnya yang paling besar, yang sehat, kita mau pakai metode itu boleh. Seperti itu ya. Tetapi kalau beli di toko lalu pakai metode ini rugi. Karena cabai hibrida, filiawan tidak dipersiapkan untuk menghadapi dunia seperti itu. Dunia yang keras dan liar, ya. Kalau kita mau pakai cabai-cabai yang hasil dari hibrida boleh, ya. Kemudian kita kembangkan dan lama kelamaan dia akan jadi cabai OP atau open pollination, ya. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi itu kurang lebih penjelasan yang bisa saya berikan untuk Bapak Ibu semuanya, ya. Karena banyak komentar yang bertanya ada fenomena seperti ini tetapi penjelasannya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.